semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Lutfi Oliva dengan NIM 2521290. Saya mahasiswa Pendidikan Seni Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini, dalam mata kuliah Filsafat Ilmu, saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian saya mengenai teori fenomenologi menurut tokoh Merleau-Ponty dan penerapannya terhadap subjek slow learner. Check it out! Kerangka berpikir ini berangkat dari teori fenomenologi menurut Maurice Merleau-Ponty yang memandang bahwa manusia memahami dunia melalui tubuh, persepsi, dan pengalaman hidupnya atau life experience. Dalam pandangan ini, belajar tidak hanya dipahami sebagai proses kognitif atau transfer ilmu semata, tetapi sebagai pengalaman yang dialami secara utuh oleh tubuh manusia. Merleau-Ponty itu menempatkan tubuh sebagai pusat kesadaran. Artinya, tubuh bukan sekedar alat untuk menerima informasi saja, tetapi subjek yang mengalami dan memberi makna terhadap dunia. Perspektif ini menjadi relevan ketika digunakan untuk memahami slow learner yang seringkali dipersepsikan mengalami hambatan dalam belajar. Padahal sesungguhnya mereka itu hanya memiliki ritme pengalaman dan persepsi yang berbeda. Nah, kerangka berpikir fenomenologi menurut Merleau-Ponty dalam kerangka berpikir ini dapat dijelaskan melalui 4 poin utama. Yang pertama itu tubuh mengalami atau embodiment. Merleau-Ponty memandang tubuh sebagai subjek yang mengalami dunia secara langsung. Dalam konteks slow learner, tubuh memiliki ritme yang lebih lambat dalam merespon dan memahami pembelajaran. Oleh karena itu, proses belajar tidak dapat dipaksakan secara instan, melainkan perlu memberi ruang bagi tubuh untuk mengalami, mencoba, dan juga mengulang. Pembelajaran berbasis pengalaman langsung menjadi penting agar tubuh slow learner dapat membangun pemahaman secara bertahap. Yang kedua itu persepsi sebagai dasar pengetahuan. Menurut Merleau-Ponty, persepsi mendahului pengetahuan rasional, artinya manusia memahami dunia melalui apa yang dipersepsikan atau yang dirasakan lebih dulu oleh tubuhnya sendiri. Pada slow learner, persepsi yang sering membutuhkan waktu lebih lama dan stimulus yang lebih konkret lagi. Kesulitan belajar bukan disebabkan oleh ketidakmampuan berpikir, tetapi oleh cara tubuh merespon informasi. Karena itu, pembelajaran perlu menggunakan media yang konkret atau nyata dan sensorial agar persepsi dapat bekerja secara optimal. Yang ketiga itu ada habit atau kebiasaan tubuh. Pemahaman tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan melalui pembiasaan dan pengulangan. Nah, dalam fenomenologi Merleau-Ponty, tubuh belajar melalui ritme yang stabil dan pengalaman yang berulang. Hal ini sangat sesuai dengan karakteristik slow learner yang membutuhkan pengulangan, pembiasaan, dan suasana belajar yang konsisten. Melalui pembiasaan tubuh, pengalaman belajar perlahan menjadi bermakna dan melekat. Nah, yang terakhir nih, ada relasi tubuh dan dunia. Merleau-Ponty menegaskan bahwa tubuh dan dunia itu saling terhubung satu sama lain. Pengalaman belajar tidak terlepas dari lingkungan kelas, relasi dengan guru dan teman atau interaksi sosialnya, serta kondisi emosional peserta didik itu sendiri. Pada slow learner, pemahaman dibentuk melalui interaksi tubuh dengan dunia belajar yang dialaminya. Oleh karena itu, pembelajaran harus dipahami secara kontekstual dan relasional, bukan terpisah dari pengalaman hidup siswa. Melalui keempat kerangka berpikir Maurice Merleau-Ponty dalam fenomenologi, dapat disimpulkan bahwa slow learner itu dipahami sebagai subjek yang mengalami pembelajaran melalui tubuh dengan ritme persepsi yang khas. Pembelajaran yang sesuai adalah pembelajaran yang berbasis pengalaman, konkret, sensorial, berulang, dan memberi ruang bagi ritme tubuh slow learner. Dengan demikian, fenomenologi Merleau-Ponty membantu kita melihat pembelajaran slow learner itu secara lebih manusiawi lagi dan bermakna, bukan dari sisi kekurangan, tetapi dari pengalaman tubuh yang dialami. Nah, teman-teman, sekian pemaparan mengenai teori fenomenologi Merleau-Ponty dan penerapannya terhadap slow learner. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Semoga saya bisa lebih baik ke depannya dalam penelitian-penelitian filsafat ilmu selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.